Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Caya dengan NIM 2203042 dari kelas RMIK A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai virtual basic. Yang pertama, kita masuk ke Microsoft Virtual Basic. Nah, kita masuk ke Microsoft Visual Basic 6.0. Setelah itu, kita pilih Virtual Basic Enterprise Edition Control. Nah, setelah itu klik ya. Setelah seperti ini, kemudian di bagian kiri ada toolbox yang berisi beberapa gambar-gambar yang bisa nanti kita pakai. Fungsinya sebagai tempat bekerja atau alat untuk bekerja. Kemudian di sebelah kanan sini ada project. Project ini berfungsi untuk judul atau tempat untuk apa yang kita kerjakan. Nah, di bawah sini ada properti. Yang pertama kita klik 2 kali form, lalu klik from 1 sebanyak 2 kali. Lalu kita tampilannya kasih perbesar. Setelah itu, kemudian pada kali ini kita akan membuat aplikasi sederhana. Pada toolbox, kita pilih A label. Lalu kita buat kotak seperti ini. Kita sesuaikan dulu, kita rapikan. Lalu kemudian pada properti di bagian caption, kita cari caption. Nah, di bagian caption kita ubah di bagian captionnya menjadi kode obat. Kemudian ambil lagi label A. Kita rapikan. Nah, setelah seperti ini, kita ubah lagi di caption menjadi Nah, sekarang kita ubah menjadi nama obat. Lalu ambil lagi label. Pindahkan ke sini. Lalu kita rapikan. Nah, kita ubah menjadi harga obat. Lalu ambil lagi.
kita ubah lagi menjadi jumlah obat. Jumlah obat, lalu ambil lagi. Ubah menjadi nama pasien. Nah, setelah itu kita ambil yang label AB huruf kecil. Kita simpan di samping kode obat. Lalu teksnya kita hapus. Lalu ambil lagi. Hapus teksnya. Lakukan hal yang sama sampai ke nama pasien. Nah, setelah itu kita akan mengambil untuk perintahnya pada toolbox. Kita ambil command button, kita simpan di sini. Kemudian pada caption kita ubah menjadi simpan. Lalu kita membuka aplikasi akses. Setelah terbuka, kita klik satu kali Blend Database. Lalu kita pilih ini, lalu klik New Folder, lalu ubah namanya menjadi di sini saya kasih pakai NIM saya. Lalu buka. Lalu file name-nya kita kasih mahasiswa.
Save as IP-nya kita ubah menjadi Microsoft Access Database 2000 format. 2000 format. Lalu OK. Kemudian klik Create. Nah, seperti ini. Kita pilih ujung atas kiri menjadi Design View. Table name kita ubah menjadi MHS. Oke. Nah, di sini ID kita ubah menjadi ID obat. Obat. Di bawahnya kita masukkan kode obat. Kita harus menggunakan huruf kecil dan tanpa spasi. Lalu kita masukkan nama obat, lalu harga obat, kemudian jumlah obat, lalu nama pasien. Kemudian sudah seperti ini kita kali, lalu klik yes. Nah, setelah itu, setelah kita sudah membuat aksesnya pada toolbox, lalu kita masukkan ADODC di sebelah kiri. Kita cari toolbox. Nah, ini. Kemudian kita simpan di sini. Di sini kita pada toolbox kita masukkan ADDC. Kita letakkan di dekat simpan. Nah, seperti ini. Kita rapikan. Nah, seperti itu. Lalu kita pilih data grid. Kita masukkan di sini. Nah, kita buat agak besar.
rapikan dulu. Di sini nanti kita akan menginput data. Selanjutnya adalah cara mengkodekkan data akses dengan Virtual Basic. Pada ADDC, kita klik kanan, kemudian ADDC Properties. Akan muncul seperti ini. Lalu pada Use Connection String, kita pilih Will. Kemudian pilih Microsoft Chat 4.0 DB Provider. Kemudian Next. Lalu pada Select or Enter a Database Name, kita pilih titik 3, kemudian cari folder yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita pilih folder yang tadi sudah kita buat. Lalu kita pilih, lalu buka. Setelah itu kita klik Test Connection. Nah, muncul seperti ini, maka kita klik OK. Oke, kemudian kita klik OK lagi, lalu pilih lalu kemudian kita pilih Record Show, lalu pada kolom comment type kita pilih segitiga, lalu masukkan AD CMD table. Kemudian table or store kita klik, lalu MHS. Kemudian kita klik terapkan, lalu OK. Nah, setelah itu pada data grid kita klik, kemudian pada properties kita pilih data source. Data source. Data source. Ada tanda panah, lalu ada DC1. Kemudian klik kanan, lalu retry fields. Kemudian klik ya. Nah, setelah
Setelah seperti itu, kemudian cara memasukkan perintah, yaitu klik 2 kali simpan. Nah, muncul seperti ini. Kita masukkan perintahnya, yaitu with spasi kado DC1 titik record set, dan enter. Masukkan lagi titik move first, lalu enter. Masukkan lagi perintah untuk menyimpan kursor di atas, yaitu perintah untuk mencari titik find spasi petik 2 kode obat spasi sama dengan petik 1 petik 2 petik 1 petik 2 spasi simbol dan spasi teks titik teks simbol dan spasi petik 2 petik 1 petik 2, lalu enter. Jika ditemukan dim yang sama, kita buatkan perintah pesan error. Jadi kita ketik if not, lalu spasi titik EOF spasi 10, lalu enter. Setelah itu kita masukkan perintah megbox spasi tanda petik 2 lalu kode sudah ada. Kode obat sudah ada. Lalu petik 2, enter, lalu enter, enter, titik, add new, enter, lalu tanda seru, kode 4 spasi sama dengan teks 1 titik teks, enter, lalu tanda seru lagi,
nama obat spasi sama dengan teks X 2 titik X. Tanda seru, harga obat, teks teks 3 titik teks. Tanda seru, jumlah obat. Lalu tanda seru, nama pasien, spasi sama dengan teks 5 titik teks titik teks, lalu enter. Selanjutnya kita masukkan perintah titik update, enter, and if enter, and with enter. Setelah itu tombol simpan sudah bisa kita gunakan dari akses yang sudah kita buat. Sekarang kita akan menjalankan programnya. Cara menjalankannya ada dua, yaitu pada tombol keyboard kita bisa tekan F5 atau kita tekan ini start. Di sini saya akan menekan tombol start. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan masukkan data, yaitu kode obat 01, nama obat amoxicillin, kemudian harga obatnya 2.000, Rp 2.000, jumlah obat 1, lalu nama pasiennya Tuti. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian akan muncul tulisan di sini tadi kita sudah mengklik simpan, lalu akan muncul seperti ini, runtime error. Lalu jadi kita klik runtime error, lalu kita klik end, lalu masukkan lagi di bawah with
bawahnya with, di bawah with ADDC 1, on error, ketik on error, spasi, resume, spasi, next. Kemudian lalu di bawah and if kita klik enter, masukkan on error, spasi, itu spasi 0. Lalu klik play lagi. Nah, kita masukkan lagi datanya. Harganya 1.000, satu, Sri. Klik simpan. Nah, ini akan muncul di tabelnya. Seperti ini. Nah, kita di sini akan menginput 10 data. Jadi, kita ubah di sini 02, obatnya ampicillin. Harganya 5.000, 15.000. Lalu di sini namanya Anto. Klik simpan. Sudah ada. Kita ubah namanya menjadi di sini saya sudah menginput 10 data. 10 data. Langkah terakhir, kita disuruh untuk mengetik di kode obat, yaitu ketik kode obatnya misalnya 05, lalu simpan. Nah, di situ angka panah yang hitam tersebut akan naik, angka panah hitam ini akan naik ke angka 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.